Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang saya hormati, yang masih fresh, yang masih powerful setelah turun mesin selama Ramadan, dan kita sekarang akan memulai hidup baru menyongsong Ramadan yang akan datang. Hadirin, 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul B3, budak, bisu, buta. Judul dan uraian ini saya ambil dari surah Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 18 dan ayat 171, yang kedua-duanya ada kata-kata summun bukmun umyun. Summun, budak atau tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Salah satu dari dua ayat itu saya baca, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang kafir itu ya budak, ya bisu, ya tuli, sehingga tidak ada kemungkinan mereka kembali kepada kebenaran. Hadirin sekalian, dua ayat ini merupakan kecaman yang ditujukan untuk orang kafir, bukan sekali-kali, bukan untuk orang Islam. Tetapi kita tahu bahwa tiga penyakit ini bisa nyasar kepada muslim, bisa non muslim, bisa orang berpendidikan tinggi, bisa orang tidak berpendidikan, bisa orang yang sangat sehat, bisa agak sakit, bisa. Oleh karena itu kita harus belajar dari dua ayat ini. Hadirin sekalian, 3B ini bisa saja secara biologis itu bekerja, karena telinga, mata, mulut kita itu terhubung dengan saraf, tetapi sayang tidak terhubung dengan nurani. Akhirnya jadi secara spiritual tidak berfungsi, walaupun secara biologis bekerja. Jadi menurut ayat ini, kalau orang itu sudah budak, bisu, buta, maka satu, susah orang itu akan bisa menerima kebenaran. Yang kedua, layak itu, orang itu tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir cerdas dan jernih. Nauzubillah. Jamaah sekalian, saya ingin membreakdown, memerinci yang disebut budak itu apa saja, yang disebut bisu itu apa saja, yang dimaksud buta itu bagaimana. Yang pertama, orang budak
itu antara lain ditandai mendengar azan tapi seolah-olah tidak mendengar azan. Lalu sholatnya ditunda-tunda sampai menjelang masuk waktu berikutnya, atau bahkan ditinggal karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Dia secara biologis bisa mendengar, tapi pendengarannya tidak dihubungkan dengan hati, sehingga panggilan Allah melalui azan itu seperti tidak bisa didengar sama sekali. Orang budek itu susah menerima nasihat orang. Justru kalau nasihatnya tidak cocok dengan nafsunya, nasihat itu dilawan. Budek. Orang budek itu juga tidak bisa mendengar keluhan pasangan hidupnya, tidak bisa mendengar keluhan orang lain, tidak bisa mendengar keluhan atasan dan bawahan. Lalu dia seperti hidup di hutan yang tidak ada manusia yang bersuara. Ia benar-benar tuli dari semua lini kebenaran. Yang kedua, orang bisu itu ditandai satu, bisu, tidak bisa berpikir, tidak bisa bersolawat. Apa bedanya orang bisu? Dia bisa bicara tapi tidak mau membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tidak mau membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bisu itu pelit, bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang. Disiapkan makan ya tidak terima kasih, diberi sesuatu ya tidak terima kasih. Bisu, atau dalam bahasa Belandanya bidek. Padahal Rasulullah itu sudah mengajarkan, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dan siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang, maka itu bagian dari tanda-tanda dia tipe orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Orang bisu itu pelit ilmunya, jual mahal ilmunya, dibawa sendiri sampai mati. Naudzubillah. Terakhir, orang buta itu ditandai satu, tidak mau membaca Al-Quranul Karim, tidak mau membaca buku-buku yang mengatur kehidupan ini, sehingga dia kalau salahnya terus salah. Kehidupannya itu hanya orientasi dunia. Padahal kalau orang itu mengerti itu, ada ibadah, ada perbuatan, tindakan-tindakan kita yang casingnya itu, gambarnya itu gambar dunia, tetapi pandai itu mengaitkan dengan akhirat, maka sesuatu yang casingnya dunia menjadi ukhrawi. Orang buta itu tidak pandai, tidak mau membaca peristiwa-peristiwa alam, padahal peristiwa-peristiwa alam itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Ada orang yang mati mendadak, ini tolong dipikir toh, dipelajari. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya, padahal saya belum sungguh-sungguh bersiap. Dulu ada orang kaya, sekarang jatuh miskin, itu ayat-ayat Allah, kita harus belajar. Berarti orang yang sehat tidak selamanya sehat, orang yang kaya tidak selamanya kaya, orang yang dipuji tidak selamanya dipuji, bahkan berujung dengan dicaci menjelang kematiannya. Belajar. Orang buta itu, orang buta ya, tidak bisa membedakan ini halal apa haram, tidak tahu. Ini uang pribadi atau uang negara, tidak tahu. Uang negara disikat habis untuk pribadi atau untuk partai. Orang buta itu sudah tidak bisa membedakan ini istrinya atau istri orang, ini istrinya atau bukan, ini suaminya atau suami orang, tidak tahu. Lalu peristiwa
begini ini menjadi konsumsi berita harian, seolah-olah sudah tidak asing dalam mendengar. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, kita tidak boleh lagi menjadikan telinga, mulut, dan mata kita hanya tersambung dengan saraf-saraf, tetapi harus tersambung dengan hati nurani, harus tersambung dengan Allah dan Rasul-Nya. Lalu terbukalah semuanya itu. Hati kita terbuka, telinga kita terbuka, mata kita terbuka untuk menerima nasihat agama, dan itulah yang menjadi harapan kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.